Pernikahan usia muda yang dijalani putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham Alvin Faiz dengan perempuan keturunan Tionghoa Larissa Chow terancam kandas. Apalagi konflik keduanya semakin memanas, mulai dari saling melempar sindir di media sosial hingga berbalas tudingan. Yang paling baru, Alvin dituding tidak memiliki niat menikahi Larissa karena dalam sebuah kesempatan ia mengaku disuruh abinya untuk menikah meski usianya baru 17 tahun. Tapi segera saja tudingan tak ada niat menikahi Larissa dibantah. Alvin langsung mengklarifikasi hal itu. Lantas, seperti apa penjelasan Alvin? Konflik rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow pada akhirnya bertambah luas karena mulai menyeret keluarga. Setelah Larissa secara mengejutkan mengungkap 7 alasan ia menggugat cerai, Ibunda Alvin pun rupanya langsung menghubungi Ibunda Larissa karena keberatan dengan 7 fakta yang dituliskan menantunya itu di sosmed. Percakapan dua wanita yang berbesanan itu pun beredar secara luas. Lantas, bagaimana tanggapan keluarga Alvin tentang hal tersebut? Berharap pernikahan Alvin dan Larissa Chow yang digelar sejak 6 Agustus 2016 itu memang kini semakin meruncing. Tapi kemarin mereka sama-sama tidak menghadiri sidang pertama perceraian di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Lantas apa alasan Alvin dan Larissa tak hadir di sidang perdana perceraian mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sejak tersiar kabar tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Larissa Chow terhadap Alvin Faiz, banyak terkuak hal yang mengejutkan banyak pihak. Di tengah sengketa rumah tangga antara Alvin dengan Larissa Chow, kini sedang viral tentang niat Alvin menikahi Larissa yang mulai dipertanyakan. Hal itu dipicu oleh munculnya pernyataan nama Alvin tentang pernikahannya. Dalam sebuah kesempatan, Alvin mengungkapkan bahwa pernikahan itu terjadi karena ia menjalankan amanah almarhum Ustadz Arifin Ilham. Pernyataan tersebut beredar luas sehingga membuat kehebohan terutama di sosial media. Tudingan miring segera menyerbu putra sulung almarhum Ustadz Arifin Ilham itu. Karena dianggap terpaksa menikahi Larissa, saat itu di usia Alvin yang baru 17 tahun, momen terjadi sangat cepat ketika sang ayah memintanya menikah. Padahal ia baru mengenal Larissa selama 1 tahun. Gak dikenal ya, saya kenal udah setahun. Saya kenal setahun, cuman gak ada niat nikah. Sebenarnya kalau dibeliin taruh, saya tuh gak melewati proses itu mas. Karena saya menikah itu pertama disuruh, diamanahkan oleh Abi. Paginya disuruh, langsung diumumkan, karena waktu itu hari zikir akbar. Diumumkan, di depan ribuan jamaah, siang langsung lamaran. Gimana ta'aruf itu bukan ta'aruf lagi. Karena saya berpikir 17 tahun mah ngapain nikah? 17 tahun. Cuman kalau Abi, itu saya bilang, kalau Abi udah ngomong sesuatu, ya kita nggak bisa ngomong B. Bukan nggak bisa, karena ya kita tuh yakin apa yang Abi putuskan itu pasti yang terbaik. Pernyataan lawas Alvin yang tersebar pada akhirnya membuat sosial media riuh. Tapi sesegera itu pula Alvin angkat bicara. Lewat sebuah pesan suara yang dibagikan di akun sosmednya, terdengar klarifikasi yang sangat tegas. Menurutnya, memang ada permintaan dari abinya, tapi bukan berarti tidak ada niat sama sekali untuk menikahi Larissa. Apalagi setelah lewat pernikahan yang berproses sangat cepat itu, muncul perasaan saling membutuhkan selain cinta yang menyatukan. Sejumlah ulama yang ikut hadir dalam akad nikah pada 6 Agustus 2016 itu ikut menegaskan
bahwa tidak ada paksaan dari almarhum Ustadz Arifin Ilham pada putra pertamanya. Jadi begini teman-teman, supaya lebih clear ya. Waktu itu Alvin itu usia 17 tahun memang tidak ada niatan untuk menikah. Tapi Alvin sudah dekat dengan Larissa. Lalu ketika dekat ya, dari hasil istiqoroh, Abi itu menawarkan apakah Alvin ingin menikah. Alvin itu dikasih waktu, begitu kan. Lalu Alvin mengiyakan gitu. Jadi bukan dipaksa, apalagi Alvin tidak dikasih pilihan. Ini sangat luar biasa fitnah ini. Gitu. Nah, tidak ada niatan menikah itu. Itu tidak ada niatan menikah di usia 17. Gitu. Dan itu menurut saya hal yang wajar gitu. Masa usia 17 niat nikah? Lalu ketika Abi menawarkan hal tersebut, Alvin mengiyakan begitu. Bukan berarti sama sekali tidak ada niat menikahi Larissa, bukan, nggak seperti itu. Alvin tuh niat menikahi Larissa, tapi nanti misalkan di usia 20, 21 begitu. Tapi ketika Abi minta, Alvin langsung siap. Bener-bener proses sangat cepat. Abi langsung minta nikah. Ternyata dalam hati saya dan hati istri itu, oh ternyata kita saling menyimpan begitu. Dalam artian, ya udah. Ya, saya ikut hadir menyaksikan bagaimana proses pernikahan Anda Alvin dan Larissa saat itu ya. Dan bukan hanya saya, para ulama, sahabat-sahabat dari almarhum Ustadz Arifin Ilham pun ikut hadir di sana menyaksikan dengan ribuan jamaah zikir saat itu. Pasti meneteskan air mata kan pada saat itu kan bagaimana beliau menuntun Ananda Alvin ke meja pernikahan itu. Ini merupakan satu pernikahan yang lumayan luar biasa ya, disaksikan oleh para ulama, kemudian juga dengan jamaah zikir pada saat itu pagi hari, dan banyak doa-doa yang tersampaikan di sana. Saya tahu itu dulu ketika dijodohkan dan kemudian nikah di Masjid Al-Jikro dengan pernikahan yang disaksikan oleh para ulama. Ustadz Arifin ya ikut intervensi juga, ikut menentukan untuk calon-calon anak-anaknya itu ya, calon istrinya. Jodoh the mysterious problem, jangankan kita ya, jangankan almarhum Robi, nggak tahu ke depan itu akan seperti apa kan jodoh anaknya, kemudian rumah tangga anaknya. Tetapi orang tua itu wajib memilih yang terbaik untuk anak-anaknya. Ustadz Arifin dia lebih mendahulukan menyelamatkan sesuatu yang membawa kemudaratan ya. Kalau dibiarkan anaknya untuk dekat dengan perempuan, kemudian melakukan tindakan kemaksiatan, misalnya tindakan yang tidak baik, itu berarti orang tuanya membiarkan anaknya melakukan perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu murabi almarhum untuk menyelamatkan anak dari kemaksiatan, maka dia lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya. Sepanjang yang saya ketahui ya, dengan kedekatan komunikasi ya, ngobrol dengan almarhum, tidak ada paksaan. Jadi memang keinginan menikah muda dalam pengertian beliau sudah siap ya. Ustadz Arifin tentu sebagai ulama yang mengerti syariat, tidak ingin anak ya terlibat tanda kutip pergaulan yang bebas. Artinya kalau sudah kenal, mereka sudah berkomunikasi intens, sudah siap, maka tentu ya harus dijaga, dibatasin oleh rambu-rambu agama. Maka ikatannya adalah ikatan pernikahan. Waktu itu sebenarnya cuman hanya sekedar usulan ya. Pada waktu itu keputusan tuh ada pada Bang Alvin. Karena Amar ada di sampingnya waktu itu. Jadi Bang Abi cuman menanyakan, Alvin gimana, siap nggak? Kalau siap, insya Allah begitu. Ya udah, Bang Alvin siap. Niat Alvin Faiz saat menikahi Larissa kini sedang dipertanyakan netizen. Gonjang-ganjing rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow kian memanas sehingga menyeret para orang tua. Lantas benarkah Ibunda Alvin langsung menghubungi Ibunda Larissa? Bagaimana tanggapan keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa.
like, share, dan subscribe. Pusaran konflik rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow memang akhirnya meluas. Tidak hanya niat Alvin menikahi Larissa yang kemudian dipertanyakan, tapi pasca Larissa secara mengejutkan membeberkan 7 alasan menggugat cerai Alvin, ibunda Alvin yakni Umi Yuni langsung bergerak cepat dengan menghubungi besannya Julitan. Percakapan antara ibunda Alvin dengan ibunda Larissa juga akhirnya beredar luas. Lantaran ibunda Alvin mengunggahnya di sosial media sehingga menambah suasana menjadi kian pelik. Perasaan tersakiti ditambah keberatan dengan persoalan rumah tangga dibeberkan di sosmed menjadi pendorong ibunda Alvin ikut terlibat dalam gonjang-ganjing rumah tangga putranya. Ya, tentu ya mungkin mengabarkan saja bahwasanya kenapa bisa jadi seperti ini begitu. Mungkin ya pada saat itu ya namanya sedih, kemudian mungkin dikuasai oleh emosi begitu, jadi muncul seperti itu. Tapi alhamdulillah mama udah adem lagi, udah aman lagi, bahkan sudah meminta maaf begitu atas kehilapan. Tadi tuh si siapa Larissa kan bilang udah saling maafkan. Kalau nggak ada komunikasi soal masalahnya dia kayak gitu, terujuk atau gimana nggak tahu. Kalau yang terbaru nggak tahu. Ya kalau misalnya pertemuan itu ya insya Allah, karena mau bagaimanapun apapun yang terjadi kita ke depan harus jaga silaturahmi. Pasti ada pertemuan, ya insya Allah yang terbaik buat semuanya, minta doanya. Percakapan dua wanita yang berbesanan itu memang telah tersebar luas di sosial media. Hal itulah yang membuat problematika rumah tangga Alvin dan Larissa semakin rumit. Meski ibunda Alvin dikabarkan sudah meminta maaf, tapi persoalan itu terlanjur meluas dengan melibatkan orang tua. Tapi bagi keluarga almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, sikap yang diambil Umi Yuni sangat wajar. Terutama karena dorongan kesedihan melihat putranya menjadi perbincangan panas setelah postingan Larissa. Ya mungkin karena omongan-omongan orang, DM-an orang, bulian netizen yang ya mungkin membuat mama sedih, jadi keluar seperti itu. Ya kalau pencemaran, ya kalau nama baik tercemar itu pasti, tapi ya anggap aja ya ini bisa jadi ujian, bisa jadi langkah untuk biar naik derajat lagi ke depannya begitu. Nggak apa-apa, semoga ada hikmah. Ya kalau misalnya mama tentu menyayangkan, ya sangat sedih, tapi alhamdulillah mama tetap sabar dan tabah, yakin ada hikmahnya ke depannya gitu. Kalau misalnya Amar mengharapkan yang terbaik ya. Apapun ya, mau rujuk, mau tidak, Amar mengharapkan yang terbaik. Dalam konsep Islam itu hatta bagaimanapun tidak boleh kita membeberkan kekurangan suami atau istri sekecil apapun. Dua keluarga akhirnya ikut terseret dalam konflik rumah tangga antara Alvin dengan Larissa. Tapi, apa yang membuat Alvin dan Larissa tidak menghadiri sidang pertama perceraian mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perpisahan yang tragis setelah 5 tahun pernikahan mengancam rumah tangga Alvin Faiz dan Larissa Chow. Dan kemarin, sidang pertama gugatan cerai yang dilayangkan Larissa digelar di Pengadilan Agama Cibinong. Larissa yang mendaftarkan gugatan cerai pada 20 Mei 2021 lalu tidak datang ke persidangan. Sementara itu, sang suami Alvin Faiz yang menjadi tergugat juga tidak datang. Pihak Pengadilan Agama Cibinong hanya bisa menunda persidangan untuk kembali memanggil kedua belah pihak yang berperkara.
Menurut rencana, sidang akan kembali digelar pekan depan. Tadi sudah disidangkan, hanya saja pihak penggugat dan pihak tergugatnya belum hadir. Maka persidangan itu untuk sementara diskors. Agenda sidang pertama itu biasanya kalau pihak penggugat dan tergugat hadir, agendanya adalah mediasi. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Jadi mediasi dulu. Nunggu kehadiran ini. Kalau dua-duanya tidak hadir hari ini, maka agenda berikutnya panggil penggugat dan tergugat. Kalau hari ini penggugat hadir, maka agenda berikutnya panggil tergugat. Kami sebagai seorang muslim melihat kondisi ini ya kita berdoa saja, mohon kepada Allah agar diberikan jalan yang terbaik, bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Absennya Larissa pada sidang perceraian menjadi tanda tanya tersendiri. Sebab sebagai pihak yang melayangkan gugatan cerai, semestinya Larissa yang paling berkepentingan menghadiri sidang pertama. Apalagi ia tidak memutuskan untuk didampingi pengacara. Sejak mendaftarkan gugatan cerai, Larissa melakukannya sendiri dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Cibinong Bogor, Jawa Barat. Setahu saya tidak pakai kuasa. Ya persoalan itu saya tidak tahu. Ya, tapi yang jelas di situ tidak pakai kuasa. Tergugat kami tidak tahu karena belum pernah hadir, kan tidak ditahu apakah pakai kuasa atau tidak kan. Nah, nanti kalau sudah datang, oh ternyata ada kuasanya, akan kita belum tahu. Ya itu kurang tahu ya, itu keputusan Bang Alvin ya. Kita juga mengharapkan yang terbaik lah. Insya Allah. Jadi kadang-kadang kalau menurut kita terbaik, belum tentu menurut Allah itu terbaik. Insya Allah semua ini yang terbaik untuk semuanya begitu. Kita doakan buat Bang Alvin, buat Larissa juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.